Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Yai, pasti udah pada tahu ya kali ini aku bakalan bikin video apa. Jadi sekarang tuh aku lagi pengen bikin Explore Blok M Part 2. Jadi buat yang belum nonton video part 1-nya, jangan lupa nonton dulu ya. Nanti untuk linknya aku masukkan di kolom deskripsi. Terus wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @yuniarmita. Rekomendasi hotel di sekitar Blok M jangan lupa cek kolom deskripsi. Udah siap explore Blok M lagi sambil kulineran? Kalau gitu, let's go. Jadi pas sampai di Blok M kita langsung aja masuk ke Blok M Square. Masuk itu dari pintu utama, kalau nggak salah itu letaknya ada di samping terminal. Aku kesininya naik motor berdua sama temanku dan sekarang aku sambil mau kasih tahu ke teman-teman untuk parkiran motor yang benar supaya nggak kena hujan dan juga lumayan nyaman. Dan yang paling penting kita nggak akan kena bayar parkir 2 kali ini di sini. Kalau dari pintu tadi tinggal lurus aja nanti sampai ke ujung sini. Dan di sini tuh nanti sebelah kirinya ketemu sama Donat yang lagi antri kayak gini. Terus kita langsung putar balik aja di bawah sini. Ini sambil turun ke bawah atau ke basementnya dan menuju parkiran yang benar. Nah ini dia nih, jadi sekarang kita lagi mau menuju ke parkiran yang benar. Jadi ini tuh adalah parkiran dari Blok M Square ya teman-teman. Parkiran di sini juga cukup luas tuh. Terus di sebelah kanannya situ tuh juga ada parkiran mobil juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau parkir yang benar dan nggak kena bayar berkali-kali, mending parkirnya di sini aja. Keluar dari basement parkiran ini, terus langsung ketemu sama Donat yang lagi viral. Terus antreannya udah sepanjang ini tuh, panjang banget. Padahal ini tuh di hari weekday dan ini tuh juga masih siang, masih jam 2 siang. Akhirnya aku pilih turun ke bawah karena kita mau makan berat. Kebetulan ini tuh udah lewat jam makan siang tapi kita masih belum makan. Jadi kita mau datengin salah satu makanan viral di kantinnya Blok M Square atau di daerah Pujaseranya. Dari pintu tadi tuh tinggal turun ke bawah, terus turun lagi nih ke bawah sini. Ini tuh areanya buku-buku gitu. Jadi di sini juga ada banyak banget nih teman-teman, buku-buku bekas sampai buku baru juga ada. Dan ini tuh koleksinya lumayan lengkap nih. Jadi kalau teman-teman ada mau cari buku bisa ke sini. Terus dari situ kita langsung muter balik lagi masuk ke sini. Ini tuh area Pujasera yang pintu B kalau nggak salah tuh. Jadi masuk aja lewat sini tuh, ikutin aja jalannya. Pokoknya diinget-inget ya jalanannya ini karena aku juga kemarin sempat nanya-nanya juga. Terus dari sini tinggal lurus aja. Tadi dari pintu masuk Pujasera tinggal lurus, terus belok ke kanan. Dari sini masih lurus aja terus. Nah kalau udah ketemu pojokan kayak gini nih, jadi kita tuh sampai ke pojok sini. Ingat-ingat ya teman-teman, ini pojokannya ada meja-meja biru. Terus nanti kita tinggal belok ke sini nih, belok ke kanan. Nah terus nanti di depan situ itu ada belokan ke kiri, kita langsung belok. Nah di sini nih, ini kita belok ke kiri di sini. Pas belok ke kiri sini, nanti untuk makanan yang kita tuju tuh ada di sebelah kanan kita. Ada yang udah bisa tebak ya pasti kita lagi mau kemana. Nah jadi kita tuh sebenarnya lagi mau makan di bakmi piring. Pasti teman-teman yang udah sering nonton Instagram atau TikTok udah sering lihat ya untuk makanan viral yang satu ini. Jadi kita juga cukup penasaran. Soalnya tuh karena aku juga kebetulan pecinta mie atau bakmi juga. Kayaknya menarik banget gitu lihat makanan di sini, apalagi untuk topping-toppingnya tuh dia punya 3 macam topping ayam. Mulai dari ayam cincang, terus juga ada ayam broiler gitu. Sama ini tuh yang merah tuh namanya ayam chashu dan itu katanya sih enak. Jadi penasaran, mari kita coba. Jujur kita tuh kesininya kenapa memilih weekday atau hari kerja supaya makanan-makanan yang kita mau tuh nggak antri-antri banget. Tapi ternyata pas sampai di sini tuh udah rame banget, segitu ramenya sampai mereka tuh juga kayak bagi-bagiin nomor gitu nih buat teman-teman yang mau order. Jadi ambil nomor dulu di sini, nanti kalau nomornya udah dipanggil baru bisa order. Dan aku ini tuh order bakmi ayam komplit jumbo, itu harganya 38.000. Jadi tuh nanti porsinya tuh lebih banyak daripada yang biasa. Terus nanti tuh bakal dapetin apa namanya tuh kayak
kayak lumpia gitu, namanya apa ya tadi aku lupa. Dan itu juga nunggunya masih lama banget teman-teman, ini kurang lebih aku nunggu dipanggil untuk ordernya aja tuh sekitar mungkin setengah jam. Terus nunggu mie-nya juga jadi itu juga sekitar setengah jam, jadi kurang lebih 1 jam lebih lah gitu kayak nungguin makanan ini. Akhirnya nomor kita sekarang udah dipanggil dan ini sambil dimasukin topping-toppingnya, jadi sambil kita lihat ya. Ini tuh ada banyak banget ternyata yang lagi disajikan gitu loh. Dan itu juga katanya sekali bikin ini tuh bisa 28 sampai 30-an porsi, teman-teman. Pantesan nunggunya lumayan lama ya. Nah, akhirnya setelah penantian yang cukup panjang, sekarang mie kita udah jadi, udah di depan mata kita. Dan langsung aku mau bumbuin alias di sambel-sambelin gitu di sini. Jadi ini tuh ada 2 pilihan sambel, yang satu tuh kayak sambel merah gitu, yang satunya tuh kayak acar tapi dia tuh dari cabe hijau. Dan ini tuh ada ayam cincang, terus yang sebelah kanan deket sawi tuh ada ayam rajang, yang itu tuh ayam boiler. Dan yang tengah ini nih, yang merah ini tuh namanya ayam chashu. Dan katanya tuh ini tuh topping jagoannya mereka. Jadi aku kayaknya mau cobain duluan sih. Dan pas aku coba beneran ternyata tuh rasanya enak banget karena dia tuh udah bumbunya tuh udah menyerap banget. Terus gurih dan manis sedikit tapi nggak yang berlebihan gitu loh. Dan pas aku coba original mie-nya tuh rasanya juga thick gitu, enak. Terus dia tuh emang berminyak banget tapi masih masuk sih di aku, masih oke, nggak yang terlalu oily gitu. Menurutku sih yang bikin mie ini makin enak tuh karena dia tuh pakai minyak bawang putih yang wanginya tuh kayak semerbak banget gitu, ditambah sama bumbu-bumbunya mereka sih yang sebenarnya tuh nggak terlalu kuat ya bumbunya, tapi untuk topping-topping dari ayamnya ini tuh semuanya punya cita rasa masing-masing. Jadinya pas kita makan tuh rasanya tuh nyampur gitu, ditambah dengan mie-nya yang basah oily gitu. Jadi cocok apalagi pas digabung sama sambelnya yang pedes banget sih menurutku. Jadi kalau teman-teman doyan pedes wajib ambil sambelnya yang banyak, tapi jangan sampai mubazir ya teman-teman. Dan setelah minyak kita aduk campur merata gitu sama semua bumbunya, aku udah gak sabar sih pengen langsung cobain. Dan bener aja dong, pas aku cobain tuh rasanya emang enak banget, ngeblend semuanya. Pedas karena aku juga kemarin ambil sambelnya cukup banyak. Terus juga si cabai potongnya itu tuh yang acarnya itu juga ternyata enak. Jadi pokoknya enak banget deh, aku suka banget sama tipe mie ini. Dan ini tuh adalah bakso hasil ditukar dari Suekiao yang ternyata udah kehabisan itu. Dan teman aku pas lagi makan ternyata sampai licin banget gitu, lihat dong teman-teman, saking doyannya. Dan kata dia juga emang seenak itu sih rasanya. Cuman aku emang rada kecewa sih sama Suekiao yang ternyata ditukar bakso ini, karena aku udah nungguin lumayan lama untuk Suekiao tadi. Cukup penasaran gitu loh. Dan pas aku coba baksonya juga ternyata rasanya ya bakso-bakso biasa gitu loh. Jadi nggak ada yang spesial menurut aku dari baksonya ini. Tapi kuahnya masih cukup oke kalau misalnya udah kita sambelin. Tapi aku tetap penasaran mau cobain Suekiao tadi. Dan menurutku kalau aku ke Blok M lagi, kayaknya aku bakalan mampir lagi sih ke bakmi piring ini, karena untuk harganya juga masih tergolong sangat murah ya menurutku. Mulai dari 20 ribuan aja teman-teman. Oke, udah kenyang makan bakmi piring. Sekarang kita lanjut ke inceran makanan kulineran kita yang kedua. Jadi ini tuh sebenarnya makanannya nggak terlalu berat tapi nggak ringan juga sih. Jadi mungkin tengah-tengah kali ya, bisa dibilang medium. Ini tuh kita mau cari mango sticky rice. Jadi ternyata temanku juga nggak tahu kan. Akhirnya kita nanya-nanya di sini. Dan yang aku suka semua pedagang di sini tuh semuanya helpful banget. Jadi beneran ngasih tahu semua tempat yang tadi kita awalnya bingung, mulai dari bakmi piring yang tadi. Itu juga tadi juga kita infoin sama pedagang sekitar. Terus juga ini yang kedua, kuliner kita yang kedua ini tuh mau ke mango sticky rice. Ini namanya nih namanya Thai Baby. Dan ini juga tadi dikasih tahu sama pedagang sekitar. Jadi baik-baik banget ya mereka. Walaupun sama-sama jualan, sama-sama dagang, tapi persaingannya sehat banget. Aku suka sih. Keren lah pokoknya semua pedagang di Pujasera Blok M ini. Dan ini sekarang kita udah sampai di tempatnya. Ini adalah mango sticky rice yang katanya tuh sering kali dibilang enak, soalnya sering lalu lalang juga nih di FYP.
Dan ini tuh dia ketannya ini juga masih panas tadi, lumayan ngebul gitu. Terus yang putih tadi tuh flaknya gitu. Dan mangganya tuh ternyata juga fresh banget karena pas kita pesen tuh baru mulai dipotongin. Dan ini kalau misalnya teman-teman pesannya dibungkus atau take away tuh kayak gini ya nanti penampilan bungkusannya. Kira-kira sekotak kecil gitu sih. Dan untuk harganya tuh ternyata 18.000 per porsinya. Sementara kalau teman-teman pilih makan di tempat itu nanti di piringnya kayak gini, lucu ya. Kalau misalnya udah nggak sabar mau makan dan bisa makan anget-anget gitu, menurutku mendingan makan di tempat sih. Tuh lihat deh, mangganya juga seger-seger banget. Dan ini dia mango sticky rice kita. Nah, karena aku barusan kenyang banget abis makan bakmi porsi jumbo, akhirnya si mango sticky rice ini tuh dimakan sama teman aku. Sekalian dia juga ngonten di Instagram dia. Mungkin teman-teman bisa langsung cek juga ya ke Instagramnya. Jadi info dari teman aku tuh mango sticky rice-nya ini tuh enak banget, apalagi dengan harga 18.000 katanya ini tuh worth it banget sih. Terus rasanya juga enak. Jadi buat pecinta mango sticky rice harus banget nih cobain makan ini. Dan menurutku mangganya juga manisnya pas, nggak yang kemanisan banget. Terus juga si ketannya ini tuh juga karena pas disajikan juga masih panas, anget gitu. Terus juga flanya juga gurih, jadinya pokoknya semuanya enak deh ngeblend. Selesai dari mango sticky rice, kita langsung keluar dari basement tadi. Terus kita rencananya mau beli donat yang antri itu. Tapi aku salfok ternyata ini ketemu lagi sama Abang Maklor di depan Blok M Square yang suka aku beli. Dan ini tuh menurutku rasanya enak, cuma sayangnya pas aku beli kemarin itu tuh bumbu kejunya sama baladonya tuh habis. Jadinya kita cobainnya yang rasa lain. Gak lupa beli mineral water di depan Maklor tadi. Lanjut sambil tungguin lagi maklornya. Ini tuh belinya 10.000 seporsinya. Itu kalau gak salah dapat 5 buletan gitu ya. Dapat 5 maklor gitu deh. Dan itu kenyang banget soalnya pas jadi itu ternyata jadinya banyak banget, kayak segelas medium gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau coba-cobain kayaknya mungkin dia bisa beli kayak cuma 2 buletan aja. Dan itu satu buletan itu harganya 2.000-an. Bumbunya teman-teman bisa bebas pilih mau yang asin, pedas, manis, jagung, balado gitu. Terus yang aku suka ini tuh bisa request garing gitu. Dan dia juga menurut aku pokoknya enak deh, cukup enak lumayan. Karena biasanya tuh kalau maklor kayak agak lembek-lembek gitu ya. Dan kalau ini tuh enggak. Cuma nggak seenak biasanya karena bumbu keju favorit aku nggak ada habis. Oke, makasih. Habis itu rencananya kenapa aku beli ini? Tadinya tuh aku mau beli telur gulung. Soalnya kita mau nungguin antrian donat yang panjang ini nih teman-teman. Jadi biar nggak bete nunggunya sambil nyemil juga kan. Untungnya sambil nungguin makor aku jadi, tadi tuh temen aku juga udah langsung ngantri di sini. Jadinya udah lumayan nih agak-agak maju 3 langkah. Jadinya kayaknya sebenarnya tuh untuk ngantri di sini nggak terlalu lama, soalnya donat-donatnya tuh udah jadi gitu teman-teman ternyata. Jadi udah ada di displaynya. Aku pikir tuh awalnya pas kita order tuh donatnya baru disajikan gitu loh, baru ditoppingin, diisi-isi toppingnya kayak waktu beli donat bahagia tuh kayak gitu. Karena nunggunya lama, soalnya dia tuh live cooking gitu loh. Jadi kayak beneran baru jadi donatnya masih kosong, pas kita beli baru diisi gitu. Dan ini untuk donatnya tuh bukanya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Tapi kalau misalnya stok mereka udah habis tuh mereka juga langsung tutup sih. Jadinya nggak sampai 9 malam juga gitu bukanya. Dan ini proses pembuatan donatnya, ini ada banyak juga ternyata staffnya yang bikin. Dan ini bisa dibilang konsepnya open kitchen gitu kali ya. Soalnya ini tuh pembuatannya tuh bisa dilihat sama semua orang yang lagi ngantri gitu loh. Baru mau sampai depan ternyata udah ditempelin kalau donat yang tadi itu cuma ada yang di display aja. Jadi sebelum itu masih bisa request gitu teman-teman untuk tinggal ditambahin fillingnya. Dan ini juga mereka menjual aneka minuman. Ini yang paling terkenal tuh si cola slash ini, cola slashy atau cola slash gitu namanya. Dan ini ada beberapa juga tuh minumannya, cuma aku nggak sempet nanya karena aku beneran fokus ke donat-donatnya mereka sih. Untuk harganya tuh tadi udah terlampir ya, sekitaran 12 ribuan sampai 18 ribuan. Dan ini untuk donat-donat yang favorit tuh rata-rata harganya 18 ribuan. Ini dia teman-teman donat yang ready.
Dan readynya juga nggak lama, soalnya ternyata yang pesan tuh juga banyak, jadinya habis baru ditaruh di display langsung habis gitu. Dan ini dia donat orderan kita. Jadi kita tuh beli 4 donat sama 1 cola selasi, itu totalnya 96 ribuan. Dan kita juga beli 1 donat yang grill strawberry and chocolate itu 26 ribu harganya. Untuk cola selasinya tuh harganya 18 ribu teman-teman. Dan ini dia donat kita udah jadi, udah dimasukin box. Jadi minimalnya tuh untuk dapat box gini tuh untuk pembelian 4 atau 5 donat gitu teman-teman. Ini dia donat-donat kita bagi-bagi makannya berdua gitu, karena kayaknya kenyang banget sih kalau ngabisin sendiri. Dan teman aku ini mulai cobain donat yang grill, ini yang strawberry coklat. Itu dia tuh luarnya donatnya emang gold gitu, bukan gold, jadi coklat tua banget gitu loh, karena mungkin di grill kali ya. Dan isian flannya tuh ternyata juga banyak banget isinya, tapi donatnya tuh lembut sih. Aku juga sempat coba dan lumayan suka, apalagi buat pecinta coklat, kayaknya harus cobain yang itu. Dan sekarang aku mau coba donat yang jadi favorit aku, karena aku salah satu orang yang pecinta keju banget gitu. Aku salfok sih pas tadi lihat donatnya tuh ternyata ada yang rasa cheese. Dan ini tuh cheese-nya tuh pakai filling yang lumayan tebel gitu loh. Teman-teman lihat deh, ini tebel banget filling kejunya, dan dia tuh juga pas tadi aku pegang tuh dingin gitu. Dan ternyata pas aku coba, jujur ini flannya enak banget sih, beneran enak, aku suka. Karena dia tuh bukan tipe flan yang manis gitu, tapi tipe flan keju yang asin, gurih sedikit, tapi creamy gitu loh. Jadi bukan yang manis gitu, dan aku suka banget sih. Soalnya cocok banget sama donatnya tuh yang lembut, dan juga masih ada taburan-taburan gula halusnya gitu. Jadinya manisnya sedikit, ngeblend banget sih, pokoknya aku suka. Teman-teman harus cobain deh yang rasa keju atau cheese ini. Harganya tuh kalau nggak salah yang kejunya tuh 18 ribu untuk 1 donatnya. Tapi karena ini isian flannya juga banyak dan donatnya juga tebel, jadi kenyang banget sih walaupun cuma makan 1. Setelah selesai makan donat yang antriannya kurang dari 30 menit tadi, kita mau lanjut explore ke yang lain nih. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan nyobain donat tadi, menurutku worth it sih teman-teman kalau mau coba. Soalnya antriannya sebenarnya nggak terlalu lama, walaupun kelihatan panjang, tapi cepet gitu loh, karena tinggal bungkus sama tinggal bayar aja kan. Dan ini aku lagi mau lihat-lihat kita mau makan apa lagi, soalnya udah kenyang banget sih. Ini ada Futago favoritku, dan di sebelahnya juga tadi ada Tuku. Ini tuh salah satu udon favorit aku sih, Futago ini. Dan ini juga aku juga pernah coba ini namanya Jiroku Ramen. Dia juga punya menu yang enak banget, pedes gitu ramennya, dan juga cukup banyak. Dan sekarang kita udah pindah ke gang yang di sebelah. Ini kita udah ada di Melawai. Di sini juga masih banyak banget nih resto-resto yang jadi favorit orang-orang yang berburu makanan-makanan Jepang, khususnya ramen. Ini juga ada banyak banget. Tapi karena kita mau cobain beberapa makanan baru, salah satunya si Maiku Cafe ini, yang ternyata tuh di depannya udah pada waiting list teman-teman. Jadinya kita cukup penasaran. Akhirnya kita memilih untuk duduk santai sebentar di sini sambil nungguin antrian. Sekarang tuh kita dapat nomornya 114, tapi udah dipanggil sampai 109. Jadi tinggal 5 antrian lagi kita udah bisa masuk ke dalam. Makanya kita tungguin. Karena kebetulan dari tadi kita masih belum dapat tempat duduk yang lumayan nyaman gitu loh. Terus juga kita belum cobain kopi. Akhirnya kita ngantri di sini. Terus nggak lama kita langsung masuk ke dalam. Ini dia situasi di dalam Maiku Cafe. Tapi ternyata pas masuk nggak langsung duduk di kursinya gitu. Jadi langsung duduk di antrian lagi. Jadi di dalam tuh ada antrian kursi yang tadi tuh yang hitam tadi, untuk sambil nungguin mejanya tuh disiapin. Setelah mejanya disiapin, kita langsung duduk nih di kursi yang udah dipilihin sama staffnya sesuai dengan beberapa orang yang udah kita sebutkan. Dan ini beberapa menunya mereka, salah satunya tuh andalan mereka tuh si tiramisu ini. Ini dia tiramisunya. Jadi ini tuh tiramisu klasik. Katanya sih enak ya teman-teman, karena ini salah satu jagoannya mereka, jadi kayaknya kita harus cobain sih. Ini adalah daftar menunya mereka. Aku pesan kopi maple cinnamon latte sama klasik tiramisu. Untuk harganya tuh tiramisunya 65.000, tadi untuk kopinya tuh sekitar 39 ribuan apa 45 ribuan gitu deh. Dan ini untuk bill dari tiramisu aku. Sementara aku tadi pesan minumnya maple sama oolong tea gitu, jadi maple coffee. Dan ini adalah tiramisu kita. Jadi tuh dia bentuknya sekotak gini teman-teman, udah dipotong lagi. Menarik banget sih, soalnya tiramisunya tuh kelihatan
kayak creamy banget kelihatan dari luar, terus juga apa ya, masih dingin gitu, jadinya masih sangat-sangat menarik. Masih ditemenin sama teman aku Hengki, karena kita hari ini seharian mau bareng-bareng explore Blok M. Dan aku sekarang mau langsung cobain kopi aku. Ini maple oat coffee apa latte gitu kalau nggak salah, aku lupa. Dan ini rasanya menurutku enak, dan karena unik gitu kali ya, jadinya tuh rasanya rasa kopi dicampur sama maple syrup sama oat gitu, unik dan enak. Dan sekarang waktunya kita cobain tiramisu andalannya mereka. Ini salah satu makanan unggulannya mereka nih dari Maiku Cafe. Dan ini kelihatannya masih lumer-lumer gitu. Dan pas masuk mulut tuh ternyata emang pecah banget gitu kan, rasanya enak, tapi nggak spesial sih menurutku. Jadi oke aja. Tapi aku tetap suka sih karena si mascarpone itu juga rasanya creamy gitu di mulut, lembut banget, walaupun nggak sewangi tiramisu yang pernah aku favoritin. Tapi ini rekomen banget dengan harga yang menurutku cukup standar ya, 65.000. Kayaknya teman-teman juga worth it sih kalau misalnya mau cobain di sini, apalagi ini ambience dari kafenya tuh nyaman, tenang gitu, terus juga dingin, dan juga dia tuh ada banyak colokan gitu di mana-mana. Jadi kalau mungkin mau sambil WFC itu juga bisa banget sambil nyemilin tiramisu ini. Terus juga kopi yang tadi aku pesan, teman-teman juga kayaknya harus cobain deh, soalnya lumayan enak kok. Dan selesai nyemil-nyemil cantik di Maiku Cafe, kita lanjut keluar dari cafe ini. Kemudian kita mau cari makan berat. Ini kita mau makan sate taichan, namanya sate taichan Bugendut. Ini lokasinya tuh di seberang persis si Maiku Cafe, dan dia tuh baru bukanya emang jam-jam 6 sore gitu. Kayaknya baru ready banget di jam 7 kali ya. Dan untuk komposisi dari sate taichan sendiri tuh ini ada daging paha sama kulit gitu. Jadi kulitnya tuh ada di tengah-tengah si satenya ini, si tusukannya ini. Dan ini juga sekali bakar satenya langsung banyak banget nih teman-teman, karena yang order juga udah cukup banyak. Dan ini juga bukan kali pertama aku cobain sate taichan Bugendut yang di depan Maiku Cafe ini yang ada di Melawai. Karena sebelumnya juga aku pernah coba ini dan aku ketagihan, soalnya untuk dagingnya tuh dia gede-gede gitu loh, gendut-gendut gitu. Mungkin yang dibilang gendut si satenya kali ya. Soalnya gendut-gendut gitu dagingnya, beda banget sama beberapa sate taichan yang aku temuin di belakang Plaza Blok M atau Blok M Plaza itu. Gak sebesar ini loh gitu tusukannya. Terus juga dia juga sambalnya enak, dan sambalnya juga porsinya banyak kalau misalnya ngasih gitu. Untuk harganya masih standar sih, sekitar 30 ribuan teman-teman untuk satu porsinya. Dan juga yang paling penting, teman-teman yang lapar bisa banget pakai nasi di sini. Karena yang kita tahu kayaknya jarang kan ya ada sate taichan yang pakai nasi, kebanyakan tuh lontong aja. Tapi di sini tuh ada nasinya teman-teman. Jadi karena ini satu-satunya yang aku temuin di daerah Melawai dan deket banget sama si Blok M Square tempat kita kulineran tadi. Jadi teman-teman kalau kesini wajib banget deh cobain si sate taichan Bugendut. Nah ini pesanan kita udah datang. Kalau yang ini tuh pesanan teman aku si Hengki, dia pesan satu porsi sate taichan sama ekstra lontong. Jadi apa ya, karena tadi kita juga udah cukup makan banyak, jadi kayaknya pakai lontong juga udah kenyang banget sih. Sebenarnya ini juga udah kenyang banget, tapi karena aku juga cukup ngiler sama taichan mereka, jadi aku juga pesan setengah porsi terus pakai nasi. Aku lupa sih untuk harga setengah porsi ini, mungkin sekitar 15.000 kali ya untuk satenya aja. Kalau pakai nasi tuh satu porsinya sekitar 35.000, tapi mungkin nasinya sekitar 5 ribuan sama dengan lontongnya ya. Dan ini adalah kondisi di sate taichan Bugendut, lumayan rame ya teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman, udah seharian ikut kulineran bareng aku, kira-kira mau pada pilih kulineran yang mana nih? Mulai dari bakmi piring, terus juga tadi kita udah cobain maklor, udah cobain juga donat yang lagi viral. Terus juga tadi kita
makan mango sticky rice, terus makan tiramisu, dan terakhir tadi kita makan sate taichan Bu Gendut. Dan apakah setelah ini aku masih harus membuat video kulineran Blok M part 3? Coba dong langsung komen di kolom komen, kira-kira aku harus kemana lagi. Dan teman-teman udah pernah coba makan di daerah Blok M sini di mana aja tuh? Bantuin komen juga ya, siapa tahu bisa jadi rekomendasi aku untuk next kalau aku kulineran di Blok M. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram dan TikTok aku @yuniarmita. Karena sebenarnya ada banyak juga beberapa referensi lain dari aku yang gak bisa aku posting di YouTube. Jadi jangan lupa untuk simak terus videonya. Terus kalau teman-teman butuh rekomendasi hotel, jangan lupa untuk cek kolom deskripsi. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.